Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan melakukan coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Korinur Istorini dari SMP Muhammadiyah Projo Klampok sebagai observer. Saya Hartono dari SMP Negeri 1 Purwareja Klampok sebagai coach. Dan saya Galuh Fitri Winarti dari SMP Negeri 1 Mandiraja sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Pak Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kori, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak? Iya. Iya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oh iya. Iya, pada coaching kali ini nanti coach dan coachee itu akan saya amati. Oh, iya. Dan saya itu akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Iya Bu. Ya, apakah Bapak itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian itu nanti bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan berbobot pada si coachee dan bagaimana si coachee tersebut itu merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari Bapak atau sebagai coach ya Pak. Pada prinsip kali ini itu nanti pada coaching ini Bapak sudah sesuai dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi atau belum ya Pak. Nah, kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak ya Pak. Yang pertama yang saya tanyakan, potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya Bu, untuk potensi yang saya kembangkan itu khususnya untuk diri saya sendiri, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau bisa ketika kita melakukan coaching. Terus yang kedua, saya akan mendengarkan apa yang jadi pembahasan dari coaching, mendengarkan yang baik. Terus yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, tadi kan kompetensi ada 3 ya Pak. Yang pertama ada present, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi tersebut mana yang akan Bapak kembangkan pada observasi nanti Pak? Pada proses coaching ini yang saya akan kembangkan, saya juga hanya akan fokus pada satu kompetensi, yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif saja ya Pak. Iya. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan nanti indikatornya itu kelihatan coachingnya berhasil atau tidak, yaitu ketika si coaching itu berhasil menemukan solusi dari permasalahan tersebut atau tidak, dan juga nanti setelah proses coaching si coaching itu perasaannya bagaimana, tambah bundet apa sudah lega. Kalau lega berarti coachingnya berhasil. Berarti coaching kali ini dengan Bu Galuh nanti ya? Iya, Bu Galuh itu banyak sekali masalahnya, itu kelihatannya loh. Kemarin saya lihat itu raut mukanya kesurum banget Bu, nggak bersahabat. Semoga nanti mendapatkan solusi ya Pak. Iya. Bisa memecahkan permasalahannya. Ya semoga saja. Iya. Jadi bentar lagi dulu Bu Galuh belum datang, katanya sih janjian udah jam sekian. Assalamualaikum. Oh, itu Sudah ya. Langsung saja Pak dimulai. Waalaikumsalam Bu Galuh. Ya Pak. Ya kebetulan sekali Bu, hari ini saya nggak ada kegiatan, jadi lagi free. Kayak ini seperti yang sudah kemarin saya WA Pak Hartono Iya, intinya itu. saya Pak, saya kepengen curhat begitu, intinya itu Pak, karena saya itu ada masalah Pak, maksudnya masalah dengan anak-anak kita, anak-anak di sekolah ini gitu. Ya, jangan terlalu dipikirkan Bu, itu pasti ada solusinya lah ya. Iya sih Pak. Kira-kira permasalahannya itu apa Bu yang dihadapi? Gini Pak, saya itu melihat kayak sopan santun anak-anak sekarang itu kayak menurun ya Pak. Maksudnya saya sebagai guru bahasa Jawa itu kadang merasa gagal. Aduh,
kok anak-anak yang saya ajak kok begini begitu Pak. Oh ya, tentang sopan santun Iya. yang menurun ya Bu. Nggih. Nah itu sudah menelusuri kira-kira penyebabnya apa sehingga anak itu sopan santunnya menurun atau belum? Sudah sih Pak, saya juga sudah ada ngobrol dengan anak-anak juga gitu ya. Intinya mereka juga satu, kalau saya lihat itu dari pergaulan. Pergaulan mereka yang kayak di sini ada teman sana dan mereka itu kayak ada juga anak yang kayak ikut di geng Geng motor itu ya? Iya, terus yang ikut iya. yang apa kayak pang-pang itu Oh, ya, anak pang, ya. pergaulan. Terus itu dari HP juga Pak, pengaruhnya juga besar sekali dengan TikTok atau dengan apa yang mereka lihat yang kadang apa ya omongannya itu ya Allah sudah nggak tahu arah lah, itu sudah nggak sopan itu. Oke, itu berarti penyebab masalahnya sopan santun itu menurut tadi disampaikan Ibu ada beberapa permasalahan, ada pergaulan, terus ada pengaruh geng motor, akhirnya efeknya anak sopan santunnya menurun. Nah setelah menemukan permasalahan itu, kira-kira menurut Ibu permasalahan yang paling dominan itu yang apa Bu? Kalau yang tadi paling dominan mungkin itu Pak, HP apa ya? Oh HP. Iya, karena dari bangun tidur sampai tidur lagi yang mereka pegang, yang mereka bawa adalah HP. Ya. Oke. Nah selanjutnya setelah Ibu menemukan itu permasalahan dari berbagai permasalahan, ternyata mengerucut jadi satu, yaitu tentang penggunaan HP. Nah kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi supaya anak itu tidak ketergantungan HP itu apa yang tadi? Mungkin kita juga apa ya harus kerjasama, kalau menurut saya Pak, kerjasama dengan orang tua, karena anak-anak di sekolah itu kan dari jam 7 sampai jam maksimal itu jam 2, otomatis lebih banyak mereka itu di rumah. Jadi mungkin kita juga harus kerjasama dengan orang tua bagaimana untuk memaksimalkan kegiatan di rumah agar mereka juga bisa lepas dari HP, mungkin itu. Berarti melakukan kerjasama. Mungkin ada solusi yang lain apa enggak? Mungkin juga untuk penggunaan HP di sekolah mungkin ada batasannya, mungkin apa ya Pak, mungkin nanti saya juga akan berkonsultasi dengan pihak-pihak sekolah bagaimana nanti penggunaan HP, anak-anak boleh membawa HP ketika mungkin akan pelajaran ini, atau ya intinya untuk mengurangi tingkat itulah ketergantungan mereka terhadap HP. Ya. Nah terus setelah itu tadi dengan orang tua, dengan guru, teman sejawat, kira-kira bentuk langkah yang konkret itu seperti apa ketika kerjasama dengan orang tua? Ya mungkin dengan orang tua ya kita buat komitmen sama-sama Pak. Mungkin kayak mungkin orang tua mungkin harus membatasi penggunaan HP ketika anak di rumah, mungkin harus memang betul-betul diamati ya. Oh ini jam segini saatnya sini HP ditarik, silahkan untuk belajar, nanti jam 9 atau jam berapa silahkan dikasihkan. Mungkin ada begitu apa ya Pak? Itu bagus itu Bu, kalau ada pengawasan dari orang tua, iya. hasilnya bagus. Nah setelah itu menurut Ibu sendiri keberhasilannya dari langkah itu berapa persen Bu untuk meningkatkan sopan santun? Konsisten begitu ya Pak ya, otomatis kalau kita konsisten, kita juga orang tua juga konsisten, kalau menurut saya keberhasilan itu sih bisa diangkat 70% lah ya Pak ya. Ya walaupun ya tetap kendala-kendalanya sih tetap ada, mungkin ada 70 atau sampai 80% itulah. Berarti yakin ya Bu ya, harus yakin? Iya, saya yakin Pak, karena memang sekarang kalau saya sendiri mendengar, melihat begitu ya, ketika anak-anak main HP itu kayak nggak ada sopan santunnya. Permisi Mas, ya Mas makan, mau di-share. Mereka enggak, karena apa? Karena mereka saking asiknya, saking fokusnya kepada HP. Dan mungkin ketika dia sudah tidak memegang HP kan dia akan fokus dengan apa yang kita bicarakan, sehingga mungkin ketergantungan dari HP atau apa yang kita bicarakan bisa masuk ke otak mereka begitu Pak. Oh ya, terima kasih. Berarti itu intinya ya solusi baik, apalagi tadi Ibu sudah kalau itu terlaksana bisa sampai 70% peningkatannya. Berarti indikasinya anak-anak itu apa Bu indikasi ketika Iya,
Ya indikasinya nanti bisa sopan santunnya bisa naik gitu Pak mungkin. Karena kita melihat contoh dari orang tua kita dulu, zaman dulu kayaknya mereka nggak ada HP, jadi mereka fokus ketika ada orang tua di monggo. Anak-anak sekarang mah kalau ada HP jalan aja gitu Pak. Ya, Mungkin itu sih kalau menurut saya gitu Iya. deh Pak dari pengamatan saya. Kira-kira itu akan mulai dilakukan kapan Bu? Iya, untuk ini berarti saya nanti harus menemui dengan pihak kepala sekolah atau mungkin warga sekolah. Kemudian saya mungkin akan mensosialisasikan ini. Kemudian di awal tahun nanti kita juga akan mungkin sosialisasi ke anak-anak. Secepatnya lah Pak. Ya, bagus, itu memang harus secepatnya dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, nanti ya jadi melantur-lantur, akhirnya semangatnya menurun lagi. Oke, mungkin ada yang lain yang perlu dibicarakan lagi. Sementara itu Pak, terima kasih karena mungkin itu yang sangat mengganjal di hati saya. Benar, sudah cukup. Insya Allah Pak, saya sudah lega, saya sudah bisa menceritakan dan saya sudah ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah kalau Ibu sudah lega, berarti solusinya memang benar-benar sudah ketemu, tinggal di Eksekusinya. eksekusi saja. Pokoknya saya memberi dukungan penuh pada Ibu, Iya. selalu semangat. Terima kasih Pak. Mohon nanti ketika sudah berhasil, saya dikabari ya Bu ya, Siap, Pak. supaya kita Iya. bisa melakukan refleksi kembali. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Nggih, mohon maaf, saya pamit dulu nggih. Oh, ya. Terima kasih atas waktunya Iya, nggih. sama-sama. Monggo, Pak. Iya, Gitu. hati-hati Bu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hartono, tadi sudah melakukan coaching ya Iya Bu. dengan Bu Galuh. Iya, sebelum penutupan ada beberapa yang akan saya tanyakan Iya. pada pasca observasi ini Pak. Oh ya, silahkan. Iya. Apa pertanyaan? Tadi ya, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin ditingkatkan atau diinginkan lah Pak? Ya, kalau melihat dari indikator yang saya ingin capai tadi kan si coaching itu Iya. bisa menemukan solusi. Nah, tadi dari proses coaching ternyata si coaching memang bisa menemukan solusinya. Ya, berarti sudah ada solusinya Iya. ya dan mendapatkan permasalahannya sudah terselesaikan Iya, ya. terselesaikan, terjawab lah. Iya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan itu berdasarkan coaching yang Bapak lakukan tadi? Tadi kan di awal saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi apa? Pendengar yang aktif. Ya. Tapi kelihatannya tadi saya masih kurang Bu. Kurang, Jadi ya. dalam benar kayak kurang fokus atau kurang konsen itu. Iya, itu penyebabnya apa Pak? Kenapa kurang fokus? Jadi tadi seolah-olah itu saya terbawa dengan coaching. Jadi terpengaruh dengan apa yang saya coaching. Akhirnya saya Iya. mendengarnya ya gimana gitu lah Kak. Kurang fokus. Kurang fokus Iya. ya. Apakah tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot juga? Menurut saya sih tadi ya sudah. Contohnya saya tanyakan tentang apa sih yang jadi penyebab sehingga anak bisa sopan santunnya kurang. Ya, tadi juga Bapak juga ternyata mengembangkan pertanyaan berbobot juga ya Pak. Iya. Jadi kompetensi yang dikembangkan ada 2 ya ternyata. Nah, kemudian bagaimana penilaian Bapak ketika melakukan coaching? Kalau penilaian diri saya sendiri, tahu Iya. saya menilai diri saya sendiri jelas baik Bu. Sudah baik ya. Iya. Apakah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta? Tadi ya sudah menurut saya yang Iya. pertama alur tirta itu kan yang pertama tujuan. Jadi Tujuannya. tujuan coaching ke sini kan supaya ada solusi. Solusi Itu yang sudah benar. betul. Terus yang kedua identifikasi Identifikasi. masalah juga sudah kita lakukan dengan menanyakan penyebabnya masalahnya. Ya. Terus yang ketiga yaitu rencana aksi ya Pak. rencana aksi Ya, juga saya sudah benar. tanyakan tadi di beliau Bu Galuh sudah menyebutkan rencana yang akan dilakukan. Terus yang terakhir itu Iya, tanggung iya, jawab. tanggung jawab. Artinya beliau akan komitmen Ya, akan melakukan rencana itu. Baik sekali ya Pak. Tadi terus langkah kedepannya itu Bapak itu akan melakukan coaching itu yang seperti apa yang diperbaiki Bapak lah. Kalau langkah depannya ya sesuai dengan kekurangan saya tadi, saya akan memperbaiki tentang menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Jadi
jangan tadi kayak kelihatan apa ya, saya masih kurang. coach masih pengen menyampaikan masalahnya tapi saya sudah memotongnya. Berarti kan saya iya, kurang mendengarkan. mendengarkan aktif nih. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer itu tadi proses coaching Bapak dengan Bu Galuh itu dilakukan sudah berjalan dengan baik ya Pak. Iya. Sudah baik sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksinya, kemudian tanggung jawab, ya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga tadi itu Pak Hartono itu sudah menggali pertanyaan yang mengajukan pertanyaan berbobot juga ya Pak. Tadi sehingga apa ya, bisa Bu Galuh itu bisa menemukan solusi ya Pak. Iya. Solusi dari permasalahan tersebut, dan coaching tadi juga sesuai dengan prinsip coaching. Ya, itu saja ya Pak. Mungkin di pasca observasi ini ya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ya Pak. Itu saja mungkin ya saya akhiri ya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila saya menyampaikan ini kurang berkenan buat Bapak ya. Saya mohon maaf. Iya Bu, ya nggak apa-apa lah, intinya kan untuk refleksi kita supaya ada peningkatan ke depannya. Ya, tidak hanya untuk Bapak saja ya, mungkin saya juga sebagai supervisi ya Pak, observasi perjalanan coaching tersebut ya. Ya itu saja, monggo silakan lanjutkan aktivitas kembali ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.